Ya Ustazah. Kamu jangan sambil Bismillahirrahmanirrahim. jalan-jalan, Assalamualaikum Haikal. warahmatullahi wabarakatuh. Haikal, jangan sambil jalan-jalan. Kenapa Ustazah? Jangan sambil jalan-jalan. Iya Ustazah. Cari tempat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Eh, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Lugoam yaitu Ustazah Puji Anjani serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 saat ini akan membahas sebuah materi yang berjudul yaitu teori, ajaran, dan tokoh linguistik umum dan Arab. Oke, boleh di next slide. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian ya, ada teman-teman saya, ada pasukan saya dari kelompok 10, yaitu yang pertama ada Marshanda Zafira, terus ada diri saya sendiri yaitu Muhammad Aika selaku moderator pada presentasi kali ini, dan juga ada Mega Amelia, Rama Diasa, dan juga Syaira Banu Ahmad. Oke, bisa di next slide. Oke, penjelasan awalnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, saya akan menjelaskan penjelasan awalnya. Jadi itu kelompok kami pada saat ini akan membahas sebuah materi yaitu perkembangan ilmu bahasa dalam dua tradisi besar, yaitu ada linguistik umum atau dari bangsa Barat lah, terus juga ada linguistik Arab. Nah, meskipun lahir dari latar belakang yang berbeda, keduanya itu memiliki tujuan yang sama, memahami bagaimana bahasa bekerja, mulai dari bunyi, kata, kalimat, hingga maknanya. Nah, maksudnya gini teman-teman, kan meskipun keduanya itu tuh linguistik umum, linguistik Arab itu berbeda-beda dari budaya yang berbeda, lahir di tempat yang berbeda, mereka tuh sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu bahasa, bagaimana bahasa itu bekerja. Nah, ketika kita berbicara ya, sebenarnya apa ya, ada banyak hal yang terjadi dalam bahasa. Ada bunyi yang kita ucapkan, yang kita lontarkan, terus ada kata-kata yang kita susun, terus ada kalimat yang dibentuk, habis itu ada juga makna yang ingin kita sampaikan. Nah, semua aspek tersebut menjadi apa ya, kajian objek linguistik. Nah, karena itulah para ahli bahasa itu mereka berusaha mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan bagaimana bahasa itu bekerja. Dari proses perkembangan tersebut, jadi lahir berbagai tokoh dan juga teori pentingnya, kayak gitu teman-teman. Oke, bisa di next slide. Oke, yang selanjutnya itu adalah perkembangan linguistik umum. Yang pertama itu ada strukturalisme, yaitu penyusunnya itu adalah Ferdinand de Saussure. Nah, Ferdinand ini tuh dikenal sebagai bapaknya linguistik modern, teman-teman. Nah, menurut beliau bahasa itu adalah sistem tanda yang terdiri dari dua hal, yaitu ada signifier dan juga signifier. Nah, kalau signifier itu bentuk bunyi atau lambangnya. Sedangkan kalau signifier itu konsep atau maknanya. Dan dia juga membedakan dua hal juga teman-teman, yaitu ada range, yaitu sistem bahasa yang dimiliki masyarakat, dan juga parole itu sebagai penggunaan bahasa oleh individu. Nah, tadi kan yang udah saya lihat, udah saya jelaskan, bahwasanya si beliau ini nih, si Ferdinand de Saussure itu kan bapaknya linguistik lah, bapak linguistik modern. Dia mengembangkan perkembangan linguistik modern. Nah, menurut beliau itu bahasa itu bukan sekedar kumpulan bahasa doang, bukan kumpulan kata-kata doang, tetapi juga sebuah sistem yang teratur. Nah, setiap unsur bahasanya itu saling berhubungan, saling berkaitan, dan memiliki fungsi masing-masing gitu. Nah, yang tadi kan
ada yang saya bahas bahasa itu sebagai sistem tanda. Nah, sistem penandanya itu kayak signifier. Maksudnya apa? Signifier itu adalah bentuk bunyi atau lambang yang kita dengar atau kita lihat. Contohnya itu kayak buku nih. Nah, kan ada kata buku. Bunyi buku yang kita dengar atau kita betul-betul tulisan itu kita bacanya itu disebut dengan signifier. Sedangkan kalau misalkan signifier atau petanda itu adalah sebuah konsep atau gambaran yang muncul dalam pikiran kita nih ketika mendengar suatu kata. Ketika mendengar kata buku, itu kita tuh kayak langsung membayangkan benda itu, membayangkan benda yang apa yang kita dengar kayak gitu, yang dibaca atau yang diucapkan oleh si pembicara kayak gitu. Nah, ada nggak sih kalau hubungan antara signifier dan juga signified itu ada? Menurut Bapak Sauser, itu keduanya itu tidak dapat dipisahkan alias menyatu lah. Jika tidak ada bunyi atau lambang itu maka makna itu tidak dapat disampaikan kayak gitu. Dan juga ada lange sama parole. Nah, lange itu adalah sistem bahasa yang dimiliki dan dipahami bersama oleh masyarakat. Contohnya itu kayak aturan dalam tata bahasa, kosakata, kode bahasa Arab mufroda, terus juga ada kaidah berbahasa. Semua aturan tersebut ada dalam satu masyarakat bahasa. Jadi, language itu tuh dapat disebut sebagai aturan main dalam bahasa. Sedangkan kalau parole, parole itu adalah penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari oleh individu, oleh kita nih. Misalnya, cara guru berbicara, cara Ustazah Puji itu menyampaikan materi, terus juga cara mahasiswa berbicara, terus juga cara seorang anak kecil nih, anak kecil berbicara. Nah, meskipun mereka menggunakan aturan yang bahasa yang sama, cara penggunaannya itu bisa beda-beda teman-teman. Itulah yang disebut dengan parole kayak gitu. Oke, next slide. Oke, lanjut yang keduanya. Itu ada generatif atau transformasional yang dari Noam Chomsky. Nah, Noam Chomsky ini tuh berpendapat bahwa kemampuan berbahasa sudah ada sejak manusia lahir, semenjak manusia brojol. Nah, konsep pentingnya itu ada language Language Acquisition Device atau bahasa singkatnya itu ada LAD yang menunjukkan bahwa saya perangkat bawaan untuk memperoleh bahasa. Nah, di sini tuh ada berbagai apa ya bagian lah. Ada kompetensi atau pengetahuan bahasa, terus ada performance yang artinya itu penggunaan bahasa, terus ada depth struktur, itu struktur makna dalam pikiran dan juga survei struktur yang itu bentuk kalimat yang diucapkan. Nah, kan tadi Ferdinand Saussure, sekarang si Chomsky nih, Noam Chomsky. Nah, jika kalau si Ferdinand Saussure itu fokusnya pada sistem bahasa, nah si Bapak Chomsky ini itu tuh lebih fokus pada kemampuan manusia dalam menghasilkan bahasa. Nah, menurut si Bapak Chomsky ini, manusia itu tidak belajar bahasa sepenuhnya dari lingkungan, tetapi sudah memiliki kemampuan bawaan sejak lahir, sejak brojol dari ibunya. Nah, yang tadi saya bilang, yang pertama itu ada Language Acquisition Device atau LAD. Nah, konsep pertama yang sangat terkenal itu adalah LAD. LAD itu apa sih, Gal? LAD itu kayak adalah apa ya? Kemampuan bawaan yang dimiliki manusia untuk mempelajari bahasa. Nah, menurut Bapak Chomsky ini, setiap anak yang lahir itu telah memiliki perangkat alami dalam otaknya yang membantu mereka itu mempelajari bahasa. Karena itulah anak-anak itu tuh dapat belajar ngomong, dapat belajar bicara dengan relatif cepat, spontan, meskipun tidak pernah diajarkan teori-teori tata bahasa sejak mereka tuh bayi. Nah, yang kedua itu kan ada kompeten sama performance. Nah, kalau kompeten itu adalah pengetahuan seseorang tentang bahasa.
Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah ketika seseorang memahami aturan-aturan bahasa yang tersimpan dalam otaknya, dalam pikirannya. Contoh, misalkan kita tahu bahwasanya susunan kalimat eh, apa yang enak ya? Saya sedang belajar, contoh. Nah, itu kan enak tuh. Saya sedang belajar. Lebih enak ketimbang sedang saya belajar. Kayak apa ya? Kayak susunan kalimat itu nggak jelas gitu. Nah, pengetahuan seperti ini itu disebut juga oleh si Bapak Chomsky itu sebagai competence kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah performance. Performance adalah penggunaan bahasa yang dalam kehidupan nyata. Kadang seseorang tuh mengetahui aturan bahasa tuh dengan baik. Tetapi tuh saat dibicara, saat dia ngomong itu karena dia gugup itu bisa salah. Ya, dia gugup, terus dia terburu-buru atau bahkan lupa. Nah, itu bisa salah. Nah, penggunaan bahasa yang nyata ini itu disebut performance oleh si Bapak Chomsky ini. Nah, terus yang selanjutnya itu ada deep struktur dan juga survei struktur. Nah, deep struktur itu apa sih, Kak? Deep struktur itu adalah semacam ini loh, struktur makna yang ada di dalam pikiran. Nah, si deep struktur ini tuh kayak merupakan makna dasar lah yang ingin disampaikan oleh seseorang ke orang lain. Sedangkan kalau survei struktur itu semacam bentuk kalimat. Bentuk kalimat yang akhirnya itu diucapkan atau dituliskan. Contohnya tuh kayak Ali nih, Muhammad memukul Zaid misalkan. Atau Zaid dipukul Muhammad. Nah, kedua kalimat itu kan disebutnya maksudnya beda bentuk ya, tetapi maknanya sama, sama-sama mukul, sama-sama nonjok. Nah, makna dasar yang sama itu disebut dengan depth factor, sedangkan kalau bentuk kalimat yang tampaknya itu disebut dengan surface struktur, kayak gitu. Oke, next slide. Nah, lanjut adalah perkembangan linguistik Arab. Jadi perkembangan linguistik Arab kita udah pada tahu ya karena kita prodi pendidikan bahasa Arab. Yang pertama itu ada ilmu aswad atau biasa dikenal itu fonologi dan juga ada ilmu sorof yang biasa dikenal dengan morfologi, ilmu nahu sintaksisnya dan juga ilmu dalala yang disebut dengan semantiknya. Nah, kalau ilmu aswad teman-teman, kan aswad itu dari sautun kan. Nah, itu tuh mempelajari bunyi bahasa Arab, makhorijul hurufnya, tempat keluarnya huruf, atau juga sifatul huruf, sifat-sifat huruf tuh kayak gimana. Dan yang kedua itu ada ilmu sorof, itu mempelajari pembentukan kata. Ciri khas bahasa Arab adalah sistem akar, akar katanya itu plus pola wazan. Contoh misalkan kata ba, yaktubu, uktub, katabtu, naktubu, aktubu, uktub. Nah itu kan beda-beda apa ya, beda-beda bentuk, tapi artinya ya udah menulis juga. Terus yang ketiga itu ada ilmu nahu atau disebut juga sebagai sintaksis. Nah, ilmu nahu ini teman-teman itu mempelajari susunan kalimat dan juga fungsi katanya. Nah, fokusnya itu kayak i'rab, terus juga perubahan kata ke kata. Kayak misalkan kayak Ja'a Muhammadun misalkan. Nah, Ja'a kan udah pasti fi'il madi tuh jumlah fi'liyah, yaitu fi'il yang datang di awal kalimat. Nah, Ja'anya itu sebagai kata kerjanya. Sedangkan kalau si Zaidun itu adalah fa'il, dia itu marfu. Kenapa? Karena dia menjadi fa'il. Salah satu marful asma yaitu adalah fa'il kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah ilmu al-dalalah atau biasa dikenalnya itu adalah semantik. Nah, ilmu ini itu mempelajari makna bahasa. Nah, membahas apa? Membahas makna kata dan juga perubahan makna. Kayak gitu. Ya, next slide.
Ayo, kenapa diam? Dilanjut Haikal dan teman-teman. Oke, maaf sebelumnya teman-teman tadi ada kendala jaringan. Oke, selanjutnya yaitu adalah perbandingan linguistik umum dan juga linguistik Arab. Nah, ini yang udah jelas di PPT ya, yang linguistik umum yang sebelah kiri dari kita dan juga linguistik Arab itu sebelah kanannya. Nah, kalau fonologi itu disebutnya kalau di linguistik Arab itu adalah ilmu aswat yang tadi udah saya bilang bahwasanya membahas tentang ngebahas tentang suara. Dan kalau ilmu morfologi itu sama aja dengan ilmu sorof yang kita udah pelajarin ya dari semester 2 itu semester 3 itu membahas tentang perubahan kata. Dan yang ketiga itu ada sintaksis, yaitu ilmu nahu. Kita udah belajar dari semester 2 sampai semester 3 itu membahas tentang susunan kalimat dan juga kedudukannya seperti i'rab, fungsinya dan lain sebagainya. Dan juga yang keempat itu adalah semantik atau disebut dengan ilmu dalalah. Nah, pada dasarnya teman-teman, keduanya itu mempelajari hal yang sama, yaitu membahas tentang bunyi, kata, kalimat, makna, kayak gitu teman-teman. Oke, next slide. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang ganteng yaitu Rama. Kepada Rama, saya persilakan. Baik, terima kasih Haikal atas kesempatannya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan aliran linguistik. Nah, yang pertama ada aliran tradisional. Nah, aliran yang paling pertama di aliran tradisional ada berawal dari Yunani kuno. Pada masa ini, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles mulai membahas asal-usul bahasa. Mereka memiliki dua pandangan utama. Yang pertama adalah fisis, yaitu berpendapat bahwa bahasa berasal dari alam atau memiliki hubungan alami dengan benda yang dinamainya. Sedangkan yang kedua adalah nomos, yaitu pandangan bahwa bahasa merupakan hasil kesepakatan manusia atau konvensi sosial. Jadi yang fisis ini berdasarkan dari alam, kalau yang nomos ini berdasarkan dari kesepakatan manusia. Jadi makanya kayak bahasa di antar berbagai negara itu berbeda-beda, tapi secara makna itu sama. Nah, selain itu muncul juga perdebatan mengenai analogi dan anomali. Pendukung analogi beranggapan bahwa bahasa memiliki aturan yang teratur dan konsisten. Sebaliknya, pendukung anomali berpendapat bahwa bahasa tidak selalu mengikuti aturan karena banyak pengecualian. Boleh di next slide. Nah, untuk selanjutnya ada aliran setelah Yunani yaitu Romawi dan abad pertengahan. Memasuki masa Romawi dan abad pertengahan, bahasa Latin menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan pendidikan di Eropa. Pada masa ini berkembang gagasan bahwa semua bahasa memiliki pola atau struktur yang bersifat universal. Kemudian, menjelang lahirnya linguistik modern, Sir William Jones menemukan adanya kemiripan antara bahasa Sanskerta, Yunani, dan juga bahasa Latin. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa ketiga bahasa itu berasal dari satu rumpun yang sama. Dari sinilah lahir cabang ilmu linguistik historis komparatif, yaitu ilmu yang membandingkan bahasa untuk mengetahui hubungan sejarah dan perkembangan suatu bahasa. Nah, jadi intinya itu kalau Yunani itu pas awal teori, paling awal yang Romawi, bahasa Latin berkembang, dan William Jones ini lahir linguistik historis. Boleh di next slide. Selanjutnya ada aliran linguistik Arab. Selain berkembang di Barat, linguistik juga berkembang dalam tradisi Arab. Ada dua mazhab utama, yaitu yang pertama ada Basroh dan yang kedua ada Kufah. Masa Basroh lebih ketat dalam menerapkan kaidah bahasa. Mereka mengutamakan kias atau analogi sehingga bahasa dianggap memiliki aturan yang tetap. Dan sebaliknya, mazhab Kufah memiliki mengutamakan
penggunaan bahasa yang nyata di masyarakat. Mereka lebih menerima variasi bahasa dan menganggap bahwa bahasa tidak selalu mengikuti aturan secara mutlak. Perbedaan kedua mazhab ini kemudian memperkaya perkembangan ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Nah, kalau ditanya kias itu apa? Kias adalah penetapan suatu kaidah berdasarkan pola atau analogi dari contoh-contoh bahasa yang sudah ada. Boleh di next slide. Nah, yang ketiga ada Sibawayh. Tokoh terpenting dalam linguistik Arab adalah Sibawayh. Beliau dikenal sebagai Bapak Nahwu Arab karena berhasil menyusun kitab yang sangat berpengaruh, yaitu Alkitab. Kontribusi beliau antara lain membagi kata dalam bahasa Arab menjadi 3 jenis, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, selain itu, Sibawayh juga menjelaskan sistem bunyi bahasa Arab secara ilmiah, sehingga pemikirannya menjadi dasar perkembangan tata bahasa Arab hingga sekarang. Nah, kenapa ditanya tadi tokoh terbesar Arab linguistik itu Sibawayh? Karena hampir seluruh pembelajaran Nahwu modern masih merujuk pada konsep yang disusun oleh tokoh Sibawayh ini. Nah, boleh di next slide. Aliran strukturalis Praha dan glosematik. Yang pertama ada aliran Praha dengan tokoh seperti film Matthius, Roman Jakobson, dan Trubetskoy. Kontribusi utama mereka adalah membedakan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi bahasa secara fisik, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi dalam membedakan makna. Nah, mereka juga memperkenalkan konsep tema dan remah. Tema adalah informasi yang sudah diketahui dalam kalimat, sedangkan remah adalah informasi yang baru ingin disampaikan. Nah, selanjutnya aliran glosematik yang dipelopori oleh Louis Hillslev. Menurutnya, bahasa memiliki dua sisi, yaitu segi ekspresi, yaitu bentuk bahasa yang terdengar atau tertulis, dan segi isi, yaitu makna yang dikandung oleh eh, dika- yaitu makna yang dikandung oleh bentuk dari kata itu sendiri. Nah, boleh di next slide. Selanjutnya perkembangan aliran linguistik, aliran strukturalis. Nah, dalam aliran ini terdapat 3. Yang pertama ada aliran Wirthian yang dipelopori oleh John R. Wirth. Beliau mengembangkan konsep fonologi, prosodi, dan menekankan bahwa bahasa harus dipahami berdasarkan konteks situasi. Artinya, makna suatu ujaran dipengaruhi oleh kondisi ketika ujaran itu digunakan. Yang kedua adalah linguistik sistematik yang dikembangkan oleh MAK Halliday. Menurut Halliday, bahasa bukan hanya kumpulan aturan, tetapi merupakan alat komunikasi sosial yang digunakan manusia sesuai dalam kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga ada aliran Takmamik yang dipelopori oleh Kenneth Pike. Beliau memperkenalkan konsep takmem, yaitu hubungan antara fungsi dan bentuk dalam sebuah kalimat. Jadi setiap unsur bahasa dipahami berdasarkan perannya dalam struktur kalimat. Ya, demikian penjelasan mengenai perkembangan aliran linguistik mulai dari aliran tradisional dan harap untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya Hirama atas penjelasannya. Masya Allah bagus. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, anak Banu Ahmad, yaitu Syahira. Dipersilakan. Oke, sekarang kita membahas tentang aliran transformasional. Nah, ini tuh muncul karena ada ketidakpuasan terhadap strukturalisme lama yang cuma mendata kata demi kata. Jadi di sini tuh ada tiga pandangan besar. Yang pertama itu dari Noam Chomsky. Noam Chomsky itu lewat tata bahasa generatif. Jadi ada dua kontribusi utama beliau yang tertulis. Yang pertama itu pemisahan antara competence dan performance. Nah, competence ini pengetahuan mendalam tentang aturan bahasa di otak kita. Sedangkan performance itu praktik berbicara kita yang nyata. Lalu yang kedua ada deep struktur dan surface struktur. Nah,
Deep struktur ini adalah struktur batin, yaitu makna asli yang ada di pikiran kita. Sedangkan surface struktur itu adalah struktur lahir alias kalimat fisik yang beralih jadi bunyi saat diucapkan. Dan terakhir ada tata bahasa generatif. Selanjutnya semantik generatif. Nah, seiring berjalannya waktu, murid-murid Chomsky ini seperti Lakoff, Postal, dan Kiparsky itu mulai memisahkan diri dan membentuk aliran semantik generatif. Jadi gagasan utama mereka itu ada makna, yaitu semantik, dan struktur kalimat atau sintaksis itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Chomsky ini bilang struktur kalimat dulu yang dibentuk, baru diberi makna. Kelompok semantik generatif justru bilang bahwa sejak awal bahasa itu berporos pada struktur logika makna di pikiran kita. Lalu ada tata bahasa kasus. Nah, pilihan sudut pandang ketiga datang dari Charles Fillmore dengan tata bahasa kasus. Beliau ini melihat kalimat berdasarkan hubungan makna antara kerja dengan kata benda di sekitarnya. Jadi kasus-kasus utamanya itu meliputi agent, si pelaku perbuatan, lalu experiencier yang mengalami kejadian secara psikologis atau indrawi, lalu ada objek yang dikenai tindakan, lalu source, ada keadaan asal mulanya, dan goal, tujuan akhir dari tindakan tersebut. Nah, lalu di aliran terakhir di transformasional itu ada tata bahasa relasional. Nah, tata bahasa relasional ini dipelopori oleh David Perlmutter dan Paul Postal sekitar tahun 1970-an. Nah, aliran ini itu muncul sebagai kritik terhadap teori awal Chomsky yang dianggap terlalu berorientasi pada bahasa Inggris dan susah diterapkan ke bahasa dunia lainnya. Jadi, fokus dari aliran ini adalah menjelaskan hubungan atau relasi fungsi-fungsi gramatikal di dalam kalimat secara universal. Gunakan diagram bertingkat. Jadi mereka membagi unsur kalimat berdasarkan kedudukan fungsinya seperti subjek, objek langsung, atau objek tak langsung. Jadi dari perjalanan aliran transformasional ini membuktikan bahwa bahasa itu nggak statis, tapi terus berkembang mengikuti bagaimana cara otak manusia itu memproses makna dan struktur secara logis. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tokoh-tokoh linguistik umum. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure yang sangat kita kenal sebagai bapak linguistik modern. Kontribusi beliau ini yang paling mendasar adalah mengenalkan dikotomi language dan parole, di mana language ini adalah sistem bahasa yang abstrak di masyarakat, sedangkan parole itu ucapan konkret dari tiap individu. Selain itu, beliau juga mengenalkan konsep tanda bahasa, yaitu signifier atau lambang bunyinya, dan signified atau konsep makna yang ada di pikiran kita. Lalu, tokoh yang kedua itu ada Louis himself. Beliau ini adalah tokoh dari aliran glasematik. Jadi sumbangsih terbesarnya itu membagi bahasa ke dalam dua segi utama, yaitu segi ekspresi dan segi isi, di mana masing-masing segi itu punya bentuk atau forma dan wujudnya sendiri. Lalu selanjutnya ada Emma Halliday. Nah, Halliday ini terkenal dengan teorinya yang bernama linguistik sistematik fungsional. Jadi inti pemikiran beliau ini adalah melihat bahasa bukan cuma sekadar aturan rumus, melainkan sebagai alat pelaksana komunikasi sosial yang sangat dipengaruhi oleh fungsi kemasyarakatan. Lanjut, ada Leonard Bloomfield. Jadi, si Leonard ini pelopor strukturalisme Amerika. Gaya analisis beliau ini sangat empiris atau berdasarkan data nyata yang kedengaran atau dari taksonomi. Beliau berkontribusi besar dalam memetangkan konsep morfem sebagai satuan terkecil yang punya makna, serta membedah kalimat menggunakan teknik analisis unsur langsung atau immediate constituent analysis. Selanjutnya ada Kenneth Pike. Si Kenneth ini membawa pandangan strukturalis ke arah antropologi melalui teori Tuckmanic. Beliau menetapkan satuan dasar bernama Tuckman, yaitu kolerasi antara fungsi dalam kalimat seperti slot subjek dengan bentuk kata yang mengisinya. Selanjutnya ada Noam Chomsky. Nah, tokoh ini merupakan pelopor tata bahasa
transformasional. Jadi pemikiran beliau ini sangat revolusioner karena berpendapat bahwa manusia ini lahir sudah dibekali dengan kemampuan biologis bawaan bernama language acquisition device, seperti yang tadi Haikal jelaskan. Jadi dia juga memisahkan antara pengetahuan bahasa dalam otak kita dan bagaimana pengucapan secara nyatanya. Oke, selanjutnya kita membahas tokoh-tokoh penting di linguistik Arab. Jadi kajian mereka ini nggak kalah detail karena awalnya tuh dipicu untuk menjaga kemurnian bahasa teks suci yaitu Al-Quran. Yang pertama itu ada Ibnu Jinni. Nah, kontribusi beliau ini yang paling luar biasa adalah mendefinisikan bahasa sebagai bunyi-bunyi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menyampaikan maksud mereka. Jadi definisi klasik ini sangat keren, teman-teman, karena sudah sejalan dengan linguistik modern yang menekankan fungsi sosial bahasa. Selanjutnya ada Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Nah, beliau ini adalah orang yang berhasil menyusun kamus bahasa Arab pertama, yaitu Al-Mu'jam Al-Ain. Selain itu, beliau juga pelopor ilmu arud, yaitu menentukan pola ritme syair Arab, sekaligus mengembangkan kajian fonetik Arab dengan memetakan titik keluar bunyi huruf secara sangat detail. Selanjutnya itu ada Sibawayh. Nah, Sibawayh ini adalah murid dari Al-Khalil. Beliau diakui sebagai bapak nahu Arab dan menulis kitab legendaris berjudul Alkitab. Di dalam bukunya ini, beliau merapikan tata bahasa Arab dan membagi kata menjadi 3 bagian besar, yaitu isim, fi'il, dan harf. Selanjutnya ada Al-Khafsayi dan Al-Mubarrid. Mereka berdua ini adalah generasi penerus dari mazhab Basrah. Jasa mereka sangat besar karena berperan menjelaskan, mengembangkan, dan memperluas teori-teori nahwu Arab dari para pendahulu agar bisa tetap terjaga dan dipelajari dengan mudah oleh generasi setelahnya. Oke, lanjut kesimpulannya. Jadi, linguistik umum ini dan linguistik Arab sama-sama mempelajari bahasa dari aspek bunyi, kata, kalimat, dan makna. Linguistik umum berkembang melalui pemikiran tokoh seperti Saussure dan Chomsky. Sedangkan linguistik Arab berkembang melalui tokoh seperti Al-Khalil, Sibawayh, dan Ibn Jinni untuk menjaga kemurnian bahasa Al-Quran. Walaupun memiliki metode yang berbeda, tapi kedua tradisi ini saling melengkapi dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu bahasa modern. Oke, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kakak atas penjelasannya. Oke, teman-teman, dikarenakan presentasi kelompok 10 udah selesai, saatnya kelompok 10 akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang masih bingung dengan penjelasan kami, boleh langsung di raise hand atau boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Kami membuka untuk 3 orang penanya ya teman-teman, cepat-cepat dia dapat. Oke, dikarenakan tidak ada yang mau bertanya, saya tutup presentasi kelompok 10 dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, ada kesalahan Tunjuk kata. aja Haikal, tunjuk. Harus ada yang nanya dulu.
Oh, ya udah tunjuk aja ya, dikarenakan langsung saja Puji yang minta, guru guru yang langsung minta. Saya tunjuk Tang Tingtung, siapa yang beruntung langsung nanya. Oke, penanya pertama yaitu saya tunjuk yaitu adalah Wildan Apis. Apa sih? Wildan, langsung nanya Wildan. Oke. Oke, kelompok sebenarnya ya, Hekal. Saya mau nanya, Iya, iya. kira-kira dalam bidang ilmu linguistik ini tuh ada namanya kayak saling pengaruh mempengaruhi nggak? Kayak misalnya linguistik Barat mempengaruhi linguistik Arab dan linguistik umum dan linguistik Arab mempengaruhi. Jelas gak pertanyaannya? Oh, jelas, jelas, jelas banget. Jadi Oke, kesimpulannya tuh syukron pertanyaan Haikal. dari jika ada saling mempengaruhi antara linguistik umum atau Barat ke linguistik Arab, begitupun juga sebaliknya. Oke, Ya, terima saling kasih ya mempengaruhi nggak Wildan. kira-kira? Ya, apa? Terang ya, Oke, untuk penanya selanjutnya yaitu saya pilih Tang Tingtung. Siapa yang dapat dia yang beruntung. Langsung ke Bimo Bramantio. Ahi Bimo, adakah bagi Bimo? Oke, sepertinya Ahi Bimo lagi ada kendala. Kita lanjut ke siapa ya? Ke Muhammad Yusuf. Apakah hadir Muhammad Yusuf? Hadir, Rahi. Oke, mantap banget dah. Kabar. Ayo Cup, langsung nanya Cup. Ayo Cup, apa pertanyaannya? Bentar, Rahi. Oke, Ana mau nanya, mengapa linguistik Arab lebih fokus pada i'rab atau perubahan harokat akhir, sedangkan linguistik umum tidak terlalu mempermasalahkan hal itu? Apakah i'rab penting untuk Oh, dipelajari pembelajaran Arab? berarti pertanyaannya kenapa linguistik Arab itu lebih mementingkan, lebih mengutamakan perubahan harokat akhir pada suatu kalimat, sedangkan linguistik umum itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memperhatikannya kayak gitu. Dan apakah Irop itu penting dalam linguistik umum gitu, Ahi, maksudnya? Iya, tapi yang terakhir, yang apakah linguistik penting untuk umum, itu nggak usah. Oh, oke. Terima kasih. Oke, penanya terakhir Dua aja, saya Haikal, udah dua tunjuk. aja. Oh ya udah dua aja juga kebanyakan Ustazah. Ya, udah. Oke, dikarenakan ada dua penanya, izinkan kelompok kami untuk apa ya menyusun jawaban selama 1 menit kalau nggak lama.
Oke, dikarenakan teman-teman kelompok 10 sudah siap menjawab, boleh langsung teman-teman kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan dari penanya pertama yaitu Ahi Wildan kepada Ukti Saira dipersilakan. Oke, izin jawab dari pertanyaan Wildan. Tadi Wildan tuh nanya kalau dari linguistik Barat sama linguistik Arab ini saling mempengaruhi apa enggak. Jawabannya itu mereka sangat mempengaruhi. Jadi karena hubungan mereka itu seperti estafet ilmiah, jadi di zaman klasik itu dunia barat itu belajar banyak dari ketelitian ulang Arab seperti Al-Khalil dan Sibawi tadi dalam membedah fonetik bunyinya. Tapi di zaman modern itu giliran linguistik Arab yang diperkaya oleh psikoanalisis barat. Jadi seperti teori Saussure dan teorinya Chimsky juga untuk membedah fenomena dialek Amiyah dan menyusun metode pembelajaran bahasa Arab yang lebih adaptif di era kontemporer ini. Jadi keduanya itu mereka saling melengkapi, mengaruhi juga gitu ya. Dan Oh, jadi berarti bukan mempengaruhi, maksudnya jadi kayak melengkapi satu sama lain lah ya, ya. iya, karena Kayak mereka gitu. kayak ya udah gantian aja gitu. Oke, 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 oke. Jadi kayak misalnya kalau yang musik barat tuh kayak lebih ke metode, kayak metode belajarnya ya gitu berarti ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke, oke. Syukuran, syukuran. Oke, terima kasih kepada Ukti Kara atas jawabannya. Selanjutnya, eh, kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari penanya kedua yaitu Ahi Yucup yang ganteng. Kepada Ahi Rama, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Akhi Yusuf yang tadi pertanyaannya mengapa linguistik Arab sangat berfokus pada Eropa, sedangkan linguistik Barat itu tidak. Apakah penting bagi penutur non-Arab belajar Eropa? Nah, jawaban yang pertama, mengapa fokus pada Eropa sedangkan Barat tidak? Jadi alasannya tuh terletak pada karakteristik sifat bahasa yang berbeda. Bahasa Arab adalah bahasa yang fleksional. Dalam bahasa Arab, fungsi sebuah kata, apakah dia subjek, objek, atau keterangan itu ditentukan oleh harokat ujungnya atau irobnya, bukan dari urutan kata. Misalkan contohnya kamu mengucapkan Doroba Zaidun Amron atau Doroba Amron Zaidun. Nah, artinya sama tuh. Zaid memukul Amru karena domah pada Zaidun menandakan dia pelakunya fa'il. Nah, jadi kenapa linguistik Arab itu fokus banget sama Irob karena Irob tuh jantungnya dalam bahasa Arab karena berbeda harokat aja tuh bisa berbeda makna yang sangat jauh. Nah, berbeda dengan bahasa khususnya di non Arab, cuman berfokus tuh pada struktural, nggak ada kayak harokat-harokatnya. Nah, untuk selanjutnya apakah Irob itu penting bagi non Arab? Jawabannya penting, terutama bagi non Arab yang sedang belajar bahasa Arab. Mungkin itu aja jawabannya Akhi Yusuf. Apakah jelas? Semangat Ahi, wawasan baru buat Ana. Makasih ya. Ana jadi pengen belajar IROP deh. Masya Allah, Akhi. Oke, terima kasih Ahi Rama atas jawabannya. Dan teman-teman, dikarenakan kita udah di penghujung, udah selesai tanya jawab, mungkin dicukupkan saja presentasi untuk kelompok 10 karena masih ada satu lagi bangga kelamaan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan penyampaian dan sebagainya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haikal, Rama, Syahira, dan tadi semuanya ya yang sudah menyampaikan materi di kelompok 10 mengenai tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh aliran linguistik. Ya, sebetulnya tadi mungkin jadi agak pusing. Sebenarnya tadi sudah sangat lengkap ya. Tapi jadi agak pusing karena mengawali pembukaannya dengan membedakan linguistik umum dan linguistik Arab begitu. Padahal sebetulnya itu dalam satu periodisasi, bukan dalam satu periodisasi. Mereka serangkai gitu timeline ya, ada dalam satu timeline. Jadi perkembangan linguistik Arab itu juga ada di dalam timeline perkembangan linguistik secara umum begitu ya. Jadi sebetulnya gini, eh sebelum Ferdinand de Saussure ya, sebelum Ferdinand de Saussure itu, bentar ini saya nggak buat PPT untuk materi ini. Nah, sebelum Ferdinand de Saussure
Itu tuh bahasa ya, dulu belum ada linguistik. Bahasa itu sudah berkembang dari zaman ini, Sanskerta ya. Jadi zaman Sanskerta ada namanya siapa ya tokohnya? Panili gitu ya, saya juga lupa namanya. Intinya dia nulis tata bahasa Sanskerta waktu itu. Nah, masuk ke setelah itu, ya Panini, namanya Panini. Nah, dia itu nulis tata bahasa Sanskerta. Itu tuh sebelum ada nama linguistik ya, tapi dia sudah menulis gitu ya, tata bahasa buku, menulis buku tata bahasa Sanskerta. Itu di zaman sebelum Masehi. Jadi periodisasinya itu gini, zaman sebelum Masehi, zaman filsafat, nanti muncul Plato, Aristoteles, terus tata bahasa Yunani, tata bahasa Romawi. Nah, yang kelima, tata bahasa atau tradisi linguistik Arab. Nah, di situ munculnya yang tadi tokoh-tokoh yang dijelaskan, kayak Sibawayh dan lain-lainnya ada pada periodisasi kelima. Terus udah masa linguistik Arab ke abad pertengahan, terus masa Renaissance. Renaissance itu nanti, nah Renaissance itu nanti pasti di ini didominasi oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa ya, karena Renaissance itu kan kebangkitan, masa kebangkitan zaman Eropa dari Dark Age gitu ya. Nah, setelah masa Renaissance masuk tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, linguistik historis komparatif yang tadi Jacob Grimm gitu-gitu tadi ada ya kalau nggak salah ya. Nah, terus setelah linguistik historis komparatif masuk strukturalisme Eropa. Nah, strukturalisme Eropa ini si Ferdinand de Saussure itu, dan itu munculnya udah 200 tahun apa 2000 tahun dari masa Yunani, dari masa Plato Aristoteles itu, karena strukturalisme Eropa itu munculnya tahun 19-an, 1900-an sampai 1940. Itu strukturalisme Eropa, itu Ferdinand de Saussure itu. Setelah strukturalisme Eropa muncul strukturalisme Amerika yang tadi Bloomfield yang teman-teman jelasin. Terus setelah itu fungsional yang tadi Halliday yang dijelasin ya. Nah, Haliday ini kalau nggak salah masih hidup, teman-teman. Kalian bisa, teman-teman bisa cari di ini, di Scopus. Dia masih, kalau nggak salah, apa udah meninggal ya? Saya lupa. Apa udah meninggal tahun 2020-an ya? Saya lupa ya. Tapi pas saya kuliah tuh pokoknya dia masih masih dibahas, masih produktif menulis begitu. Atau kayaknya udah meninggal ya pas COVID deh kayaknya ya, kalau nggak salah. Intinya itu si Haliday itu jadi masih baru-baru gitu ya. Nah, karena si linguistik fungsional itu baru ada 1930-an sampai sekarang gitu. Nah, terus dari situ baru generativisme yang tadi Noam Chomsky itu 1950-an sampai sekarang. Nah, dari Noam Chomsky muncul ke sini-sininya itu fokus ke makrolinguistik perkembangannya. Muncul pragmatik, muncul sosiolinguistik, muncul psikolinguistik, muncul aliran-aliran atau kolaborasi-kolaborasi ilmu linguistik, kolaborasinya dengan ilmu lain. Gitu, jadi sebetulnya harusnya periodisasinya tuh biar nggak pusing, dirunutin gitu ya. Karena entah itu linguistik umum dan linguistik Arab sebetulnya ada dalam satu timeline mereka. Gitu. Nanti mungkin ini saya nggak buat PPT ya, masih dalam bentuk dokumen. Nanti mungkin sekaligus saya kirimkan materi dari saya ya dengan PPT-PPT sebelumnya untuk Anda pelajari nanti untuk UAS. Begitu ya. Nah, walaupun tadi secara umum sebetulnya kelompok 10 sudah baik begitu ya, sudah merangkum secara umum. Nah, apa ya? Di sini lebih ke teman-teman harus tahu teori yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh tadi gitu. Nah, kalau teman-teman sadar, belajar nahu awal ya, belajar nahu awal itu kan pakai bukunya siapa waktu itu? Pakai buku Ustadz Safus saja. Halo, halo, halo. Halo, saja. Pakai buku Ustadz Safus saja. Ya kan, pakai buku Ustadz Safruddin yang warna biru. Nah, Ustadz Safruddin itu pada dasarnya dia mengadopsi teori linguistik Noam Chomsky. Nah, teori generativisme. Karena apa? Tadi kalau teman-teman merhatiin apa yang disampaikan Haikal. Noam Chomsky itu eh mengungkapkan bahwa eh anak itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan kalimat, gitu kan ya. Meskipun belum diajarin kan, dia belum diajarin subjek, objek, predikat, itu harus kayak gimana, tapi kan pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan menghasilkan kalimat.
Apalagi kalau udah diajarin tata bahasa, kalimatnya semakin runut, semakin baik begitu ya. Tapi pada dasarnya ketika dia belum mendapatkan mata pelajaran tata bahasa pun, manusia itu pasti punya kemampuan untuk menghasilkan kalimat dan tidak terbatas kemampuannya gitu. Jadi makanya tadi yang Haikal sampaikan language acquisition device LAD. LAD itu apa? Otak manusia itu punya perangkat bawaan untuk memperoleh bahasa. Dan di situ lahir universal grammar. Semua manusia itu lahir membawa prinsip dasar gramatikanya masing-masing. Meskipun belum diajarin, tapi kita pasti bisa ngomong bahasa Indonesia. Saya mau makan. Siapa yang mau makan? Saya, gitu kan ya. Terus saya pergi ke mana gitu. Itu kan pada dasarnya kita punya kemampuan itu gitu. Nah, makanya di nahu awal atau bahkan nahu berikutnya juga ya, itu buku yang ditulis Ustadz Safruddin dan yang diajarkan ke teman-teman itu diawali dari jumlah. Kalau ingat mata kuliahnya ya, di nahu awal itu diawali bab satunya tuh langsung membahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, langsung disuruh buat kalimat. Karena Ustadz Safruddin mengadopsi pemikiran Noam Chomsky itu tadi, bahwa pada dasarnya manusia itu kalau mau pinter tata bahasanya harus produktif juga buat kalimat. Karena pada dasarnya manusia punya bawaan dasar untuk bisa produktif membuat kalimat gitu. Jadi belajar nahu itu jangan diajarkan atau jangan fokus membedakan ini isim, ini fiil, ini harf gitu. Ciri isim, ciri ini, ciri itu ya itu bagus untuk menunjang tata bahasa yang baik. Tapi harus langsung digunakan. Karena misal isi musana itu kan atau jangan isi musana. Jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim ciri mansubnya dengan ya nun, muslimun muslimin. Ciri majrurnya juga dengan ya nun, muslimin juga kan. Bagaimana kita bisa membedakan muslimin mansub dan muslimin majrur? Nah, harus ada dalam kalimat, gitu kan. Kalau marortu bil muslimin ada harfu jarnya, oh dia majrur. Tapi kalau ro'a itu muslimin, oh muslimin di situ mansub gitu. Nah, di situ produktifnya juga bahasa Arab ya. Seperti itu. Terus sebetulnya di awal ya, Plato, Aristoteles, dia kan kita mengenalnya dia filsuf ya. Nah, padahal si Aristoteles ya khususnya. Si Aristoteles ini juga dia mengembangkan atau masuk dalam periodisasi perkembangan linguistik itu tadi, ya. Masuk dalam periodisasi perkembangan linguistik. Karena gini, menurut dia, kan di filsuf ya, menurut dia, bahasa itu adalah alat untuk menyatakan pikiran. Ya, dia bilang language as a representation of thought gitu ya. Jadi bahasa itu adalah alat untuk dia mengungkapkan pikirannya. Misalnya, ada benda gitu ya. Misalnya, jadi gini, menurut dia itu ada benda, terus benda itu terrepresentasi dalam pikiran, dan pikiran itu diimplementasikan, diujarkan dengan bahasa. Gitu. Jadi pada dasarnya, kata itu tidak langsung mewakili sesuatu, tapi mewakili konsep pikiran, mewakili konsep metal yang ada dalam pikiran kita. Kayak misalnya, pohon gitu ya. Pohon itu kan suatu benda yang nyata ya. Tapi ketika kita membayangkan pohon, pasti ada konsep pohon yang ada dalam pikiran kita. Nah, konsep pohon yang ada dalam pikiran kita itu diucapkan melalui bahasa dengan kata pohon dalam bahasa Indonesia, tree dalam bahasa Inggris, syajarah dalam bahasa Arab. Itu jadi pengujaran kata-kata itu hanya representasi dari pikiran. Itu kata Plato dan Aristoteles soal bahasa gitu ya. Seperti itu makanya dia akhirnya berlogika kan akhirnya pada sumbangan terbesar si Aristoteles ini kan main di logika. Salah satunya apa yang paling berkontribusi gitu ya dalam dalam quotes di Google. Semua manusia itu fana gitu kan ya. Semua manusia itu fana. Nah, maka konsep semua manusia itu fana yang diujarkan Aristoteles itu mencerminkan struktur berpikir dan logik gitu akhirnya. Karena apa? Semua manusia itu fana. Terus misalnya, tadi siapa? Haikal manusia atau bukan? Manusia kan? Semua manusia itu fana. Haikal adalah manusia, maka Haikal adalah fana. Itu kontribusi logika yang dia ujarkan gitu. Dan itu logika itu disampaikan melalui kata-kata. Makanya kalau teman-teman mau jago public speaking ya, jangan ikutan how to, jangan ikutan kelas public speaking gitu. Jangan ikutan ke kelas. Oh iya, cara ngomongnya harus bulat, cara ngomongnya harus apa gitu. Tapi kalau mau jago ngomong di depan umum, belajar mikir gitu. Karena
Ya tadi, kalau Anda percaya dengan apa yang diujarkan Aristoteles, bahwa apa yang diucapkan itu adalah representasi dari pikiran. Kalau pikirannya runut, maka ngomongnya juga runut. Pikirannya kusut, ngomongnya juga kusut. Alangkah soal style ngomongnya harus nada tinggi, harus nada rendah, harus suaranya bulat dan lain-lainnya itu hanya style begitu ya, hanya gaya gitu kan ya. Gaya mah bisa diatur, kayak kita berpakaian. eh Kadang suka ada kan, misal artis misalnya bajunya murah gitu, tapi kok dia cocok-cocok aja, cakep-cakep aja ya gitu. Sementara orang biasa misalnya udah sosokan pengen pakai baju mahal, tas mahal, tapi kok kayak nggak matching ya di orang itu. Ini kan yang terrepresentasi bukan bajunya yang mahal, tapi lebih ke ya pembawaan dirinya gitu kan ya. Nah itu. Ya itu saya rasa ya untuk hal ini. Nanti silahkan dipelajari lagi secara mandiri dan lebih dirunutkan periodisasi perkembangan bahasanya supaya nggak pusing maksud saya. Karena dia tidak terpisah antara Arab dan lain-lainnya tidak terpisah. Sama halnya dengan perkembangan Islam misalnya ya. Dari zaman jahiliyah, zaman ini semuanya masuk ada dalam satu timeline. Begitupun dengan bahasa. Dan sebetulnya lebih menariknya lagi setelah Noam Chomsky ini kan muncul makro-makro linguistik ya. Kita kan di sini hanya belajar mikrolinguistik, itu juga belajarnya selewat, cuma 30 menit, 1 jam, itu juga saya nggak yakin semuanya paham gitu ya. Sebetulnya menariknya lagi ketika dilanjutkan dengan makrolinguistik, karena kalau dilanjutkan dengan makrolinguistik itu, kita nanti akan bisa melihat fungsi bahasa dalam membaca fenomena ilmu lain. Bahasa dikolaborasikan dengan psikologi, itu ada namanya linguistik kognitif. Bahasa dikolaborasikan dengan sosiologi, ada namanya sosiolinguistik. Bahasa dikolaborasikan dengan psikologi yang ini ya, psikolinguistik. Kalau kognitif itu lebih ke pengaruhnya gitu ya, pengaruh kita ngomong itu ada aspek psikologinya. Terus bahasa dikolaborasikan dengan komputasi, itu ada linguistik komputasional. Jadi gimana akhirnya ketika kita lihat lihat Gojek gitu ya. Kok si Gojek ini bahasanya ini ya bagus gitu. Maksudnya bahasanya friendly sekali. Nah, itu yang ngatur itu orang bahasa, orang linguistik. Si komputasinya ya dia cuma ngatur si UI, si UX-nya gitu kan ya, tampilan aplikasinya. Tapi bahasa yang dipakai si Gojek itu linguistik yang ngatur supaya bahasanya bisa lebih terasa ke pembaca gitu kan ya. Si Gojek ini kan itu ya sangat Gen Z sekali bahasanya dia pakai ya udah gitu. Terus ya akhirnya aplikasi-aplikasi lain yang kita lihat itu penggunaan bahasanya itu ya dari linguistik itu, linguistik komputasional. Terus bahasa yang digunakan dalam hukum, ada namanya linguistik forensik. Nah, kenapa bahasa-bahasa hukum di Indonesia ini sangat umum? Misalnya suka ada dalam undang-undang itu dan atau. Kenapa harus dan atau tuh apa maksudnya dan atau? Kenapa harus makainya dan atau gitu kan? Jadi bahasa-bahasa hukum di Indonesia ini sangat tidak saklek menurut saya ya. Dulu saya pernah belajar computational forensik linguistik gitu ya, linguistik forensik itu dan akhirnya menganalisis teks hukum kan akhirnya. Dan ada sedikit kesimpulan bahwa bahasa hukum di Indonesia ini itu tidak saklek gitu karena akhirnya kenapa tidak seperti itu? Karena di Indonesia ini lebih ke balik lagi ke konteks misalnya kan ya, balik lagi ke konteks beda dengan di negara lain, misal di Jerman. Di Jerman itu kan misal masalah gratifikasi, gratifikasi dalam bentuk apapun itu nggak boleh ya. Mau dia misal sidang akhir ngasih buket bunga ke dosennya, ngasih kue ke dosennya nggak boleh. Padahal itu bukan maksudnya nyogok, tapi pengen berterima kasih aja di Jerman nggak boleh, saklek gitu. Dan kalau di Indonesia, oh iya nggak apa-apa. Kalau kalau itu hanya ucapan terima kasih nggak apa-apa. Bahkan di beberapa kampus ya, ini lumrah terjadi. Kalau misalnya sidang S3, sidang S2 itu peserta sidangnya tuh ngasih duit ke penguji. Padahal ya penguji kan udah dibayar sama kampusnya ya. Itulah di Indonesia gitu. Jadi memang bahasa hukumnya itu tidak saklek, makanya hukumnya juga bisa dipermainkan gitu ya. Jadi itu bahasa itu bisa berguna atau bisa dipakai untuk semua bidang gitu. Jadi linguistik ini sangat ini sangat kolaboratif gitu ilmunya. Ya, itu kemudian sebelum masuk ke kelompok berikutnya, saya informasikan dulu untuk UAS ya. Karena di 9.30 saya ada rapat PKKMB di UNIF, teman-teman. Jadi takutnya nanti saya harus keluar duluan. 9.30 ya. Jadi nanti kalau masih berlangsung presentasinya silakan. Untuk UAS, nanti UASnya saya sudah diskusikan dengan Alicia selaku PJ kelas. UASnya di tanggal 3 Juli ya, hari Jumat minggu depan berarti. Nah, UASnya secara offline, katanya Alicia sudah ada tempatnya di jam pertama.
Silahkan kalau memang sudah ada tempatnya, karena harus offline UASnya. UASnya tertulis, teoritis. Silahkan pelajari dari materi setelah UTS. Waktu itu UTS sampai mana? UTS waktu itu sampai mana materinya? UTS sampai mana? Lupa lagi atau gimana ini? Masih ada yang memperhatikan tidak? Kalau nggak ada yang memperhatikan, saya keluar sekarang. Silakan presentasi sendiri. Sampai kelompok 3 Ustazah, sampai fonologi. Sampai fonologi, ya udah. Berarti UASnya dari sintaksis ya, dari morfologi. UASnya dari dari morfologi sampai materi terakhir. Nanti bentuk UASnya pilihan ganda dan esai. Pilihan ganda lebih teoritis, esai nanti lebih produktif. Begitu ya. Ya, saya harap semuanya tetap memperhatikan dan mempelajari lagi sendiri begitu ya. Karena sejatinya sebetulnya mata kuliah ini menarik dan dapat menjadi landasan menganalisis fenomena berbagai bahasa, entah itu bahasa dari internal kalimatnya ataupun juga tadi berkolaborasi dengan ilmu lain begitu ya. Itu ya, cuman ya memang sangat disayangkan juga saya juga menyadari sepertinya kurang efektif gitu pembelajarannya ya. Entah karena digabung 3 kelas jadinya terlalu banyak mungkin orang-orangnya atau karena konsep pembelajarannya ya. Ya, saya harap nanti di mungkin next semester untuk mahasiswa angkatan 2025, saya juga bisa berkontribusi untuk bisa mengefektifkan mata kuliah ini. Begitu. Ya, silakan berikutnya. Itu ya informasi UAS. Jadi saya rasa jelas begitu. Silakan dipelajari lagi dan nanti untuk materi-materi penunjang yang saya buat, saya kirimkan kemudian setelah kelas ini berakhir ke Alicia begitu ya. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 11 menyampaikan materinya mengenai apa? Kelompok 11 ini linguistik terapan dalam pembelajaran bahasa. Ya, 9.30 nanti saya izin keluar ya, dan silakan dilanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya, harus ada yang bertanya. Ditunjuk aja, dan tolong dicatat tolong dicatat hasil diskusinya. Silakan. Baik, Ustazah. Izin masuk dari kelompok 11. Saya langsung saja karena tadi sudah dibuka di kelompok sebelumnya. Kami kelompok 11 izin untuk menyampaikan materi linguistik terapan dalam pendidikan bahasa. Kami kelompok 11 beranggotakan Dafra Sabrina Yasmin, Muhammad Arif Zahir Falah, Muhammad Rizka, dan Basir Fasim, serta Salsabila Hasanuddin. Jadi latar belakangnya, jadi pembelajaran bahasa modern itu seringkali dihadapkan pada hambatan praktis yang menghalangi ketercapaian kompetensi komunikatif peserta didik secara utuh. Jadi kadang banyak peserta didik itu belajar bahasa Arab sampai beberapa tahun, tapi kompetensinya tuh tujuan belajarnya tuh nggak tercapai gitu. Contoh belajar bahasa Arab 7 tahun, 8 tahun, tapi kalau ngomong sama natif nggak bisa, nggak paham. Nah, itu eh, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kesulitan metodologis. Jadi rendahnya kemampuan pengajar mengonferensi konsep teoritis bahasa ke metode yang interaktif. Jadi bahasa itu kan kalau mempelajari bahasa ada teorinya itu harus terpapar secara aktif gitu. Tapi kalau nggak aktif itu kan sulit juga. Nah ini kesulitan metodologis. Juga kurikulumnya kadang-kadang kaku. Fokus kurikulum yang sering kali diterapkan itu ngafalin kaidah gramatikal tanpa implementasi sosial. Nah, jadi nggak bisa diterapkan secara langsung gitu. Nah, ini ya, solusinya adalah linguistik terapan ini yang hadir menerapkan temuan empiris bahasa guna menyusun formula pembelajaran yang adaptif. Jadi nanti bagaimana linguistik terapan ini hadir untuk memecahkan masalah-masalah ini?
untuk bagaimana pengaruh-pengaruhnya di pembelajaran bahasa. Ini yang selanjutnya pengertian linguistik terapan. Jadi linguistik terapan ini adalah cabang ilmu linguistik yang menerapkan teori, metode, dan hasil penelitian kebahasaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nyata yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Sementara itu, pembelajaran bahasa merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan terarah agar peserta didik mampu menguasai keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Nanti pengaruh atau bagaimana cara linguistik terapan ini mempengaruhi pendidikan bahasa ini nanti akan dijelaskan terlebih lanjut. Untuk materi hubungan linguistik terapan ini dengan pembelajaran bahasa akan dijelaskan oleh teman saya Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada pembahasan hubungan linguistik terapan dengan pembelajaran bahasa. Nah, pada slide ini tuh akan dijelaskan bagaimana hubungan antara si linguistik terapan dengan si pembelajaran bahasa. Yang pertama itu ada menghubungkan teori linguistik dengan praktik pembelajaran. Artinya tuh teori-teori seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik itu nggak cuma dipelajari secara akademis, tetapi diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar juga. Seperti contohnya, pemahaman tentang tata bahasa digunakan oleh guru untuk menyusun materi dan menjelaskan kaidah bahasa kepada si peserta didik. Kemudian poin kedua menjadi dasar penyusunan kurikulum. Nah, teori kebahasaan membantu menentukan tujuan pembelajaran, materi yang harus dipelajari, serta kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Dengan begitu, kurikulum yang dibuat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bahasa si peserta didik. Poin selanjutnya, membantu pengembangan bahan ajar. Nah, berdasarkan hasil penelitian linguistik, guru itu dapat menyusun buku, modul, atau media pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat kemampuan si peserta didik. Jadi, materi yang diberikan tuh nggak cuma benar secara teori, tapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya yaitu menentukan metode pembelajaran yang tepat. Nah, linguistik terapan ini sangat berperan dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat. Setiap teori bahasa dapat melahirkan pendekatan atau metode yang berbeda. Oleh karena itu, guru dapat memilih metode yang paling sesuai, yang paling efektif dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik si peserta didik. Selanjutnya itu ada mendukung evaluasi pembelajaran. Nah, teori kebahasaan membantu guru untuk menyusun instrumen penilaian untuk mengukur kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan menulis secara lebih objektif. Nah, hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan bahasa peserta didik. Kemudian poin terakhir itu ada membantu analisis kesalahan berbahasa. Nah, di sini menurut Korder, kesalahan yang dilakukan peserta didik bukan cuma menunjukkan kegagalan, tetapi juga menjadi bagian dari proses belajar. Nah, dengan menganalisis kesalahan tersebut, guru dapat mengetahui bagian mana yang masih sulit dipahami oleh si peserta didik, sehingga metode pembelajaran dapat diperbaiki agar lebih efektif. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya ada ruang lingkup linguistik terapan. Nah, ruang lingkup linguistik terapan ini cukup luas karena penerapan ilmu bahasa itu nggak cuma digunakan dalam pembelajaran, tetapi juga di beberapa bidang. Yang pertama itu ada psikolinguistik. Ini fokus kajiannya itu proses belajar bahasa dalam pikiran manusia. Nah, ini tuh mempelajari bagaimana proses seseorang memahami, mempelajari, dan menghasilkan bahasa di dalam pikirannya. Jadi, bidang ini menggabungkan ilmu linguistik dengan ilmu psikologi. Contohnya, bagaimana anak belajar berbicara atau bagaimana seseorang memproses kalimat saat mendengar orang lain berbicara. Kemudian yang kedua, sosiolinguistik. Fokus kajiannya hubungan bahasa dengan masyarakat.
ini tuh membahas antara bahasa dengan masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana bahasa digunakan dalam situasi sosial yang berbeda. Contohnya itu cara kita berbicara kepada teman sama dosen itu jelas berbeda. Kemudian etnolinguistik. Fokus kajiannya bahasa dan budaya. Nah, etnolinguistik ini bidang ini tuh melihat bagaimana bahasa mencerminkan kebiasaan, adat istiadat, dan cara hidup suatu masyarakat. Contohnya itu, setiap daerah di Indonesia memiliki kosakata atau ungkapan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh budayanya masing-masing. Selanjutnya, yang keempat itu ada neurolinguistik. Fokus kajiannya hubungan bahasa dan otak. Bidang ini tuh mempelajari bagian otak yang berperan dalam kemampuan berbicara, memahami bahasa, membaca maupun menulis. Nah, pengetahuan ini juga bermanfaat untuk memahami gangguan bahasa akibat kerusakan otak, misalnya pada penderita stroke. Selanjutnya itu yang kelima, seperti yang tadi Ustazah Puji sebutkan, yaitu ada linguistik forensik. Nah, linguistik forensik ini penerapan ilmu bahasa dalam bidang hukum. Bahasa yang dianalisis itu bisa berupa bahasa lisan maupun tulisan. Contohnya, menganalisis isi percakapan, surat, pesan singkat, atau unggahan media sosial yang dijadikan sebagai bukti dalam suatu kasus hukum. Selanjutnya ada linguistik edukasional. Fokus kajiannya pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bidang ini tuh menggunakan teori-teori linguistik sebagai dasar untuk menyusun kurikulum, memilih metode pembelajaran, membuat bahan ajar, dan melakukan evaluasi pembelajaran agar proses belajar itu jadi lebih efektif. Selanjutnya ada leksikografi. Ini fokus kajiannya itu pada penyusunan kamus. Dia tuh tidak cuma mengumpulkan kata, tapi juga menentukan arti, cara penulisan yang benar, contoh penggunaan dan penyusunannya agar mudah dipahami oleh si pengguna kamus. Kemudian yang terakhir itu ada stilistika. Fokus kajiannya gaya bahasa dalam karya sastra. Nah, bidang yang terakhir ini mempelajari gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra maupun tulisan lainnya. Tujuannya untuk memahami bagaimana pemilihan kata dan penggunaan majas dapat menghasilkan efek tertentu serta memperindah sebuah karya. Terima kasih, dicukupkan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yasmin. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Najma Siroj. Silakan untuk dibahas. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman, yaitu peran linguistik terapan dalam pembelajaran bahasa. Nah, di sini ada beberapa peran. Yang pertama ada sebagai dasar pengembangan metode pembelajaran. Nah, dari penelitian linguistik terapan ini ada berbagai metode pembelajaran nih teman-teman, dari yang udah pernah kita pelajarin juga, yaitu pendekatan komunikatif, direct method, atau dan juga task-based learning. Nah, metode-metode ini bisa membantu guru tuh memilih cara ngajar yang paling sesuai sama kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua ada membantu penyusunan kurikulum dan materi ajar. Nah, linguistik terapan ini menganalisis kebutuhan peserta didik sampai materi yang disusun tuh jadi lebih relevan gitu. Misalnya kayak ketika waktu peserta didik tuh sering gunain teknologi dalam kehidupan sehari-hari, nah maka pembelajarannya juga bisa dikaitkan seperti kayak kosakata dengan kosakata kayak komputer, internet, telepon atau media sosial. Nah, dengan kayak gitu pembelajaran jadi lebih dekat dengan kehidupan nyata, jadi bisa lebih dibayangkan gitu. Nah, yang ketiga ada mengembangkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu linguistik terapan itu membantu guru juga mengembangkan kemampuan dari menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, 4 kemampuan ini harus dilakukan secara seimbang dari strategi-strategi pembelajaran yang ada gitu. Selanjutnya ada membantu menganalisis kesalahan berbahasa. Nah, di sini guru dapat mengetahui kesalahan yang sering dilakukan peserta didik, terus menentukan solusi yang paling efektif. Nah, jadi kayak peserta didik yang sering salah pakai struktur kalimat bahasa Arab, nah, gurunya itu bisa kasih latihan yang lebih fokus ke pola kalimat, kayak gitu. Yang kelima ada membantu proses evaluasi. Linguistik terapan juga digunain dalam penyusunan teks bahasa yang valid dan reliable.
Jadi penilaiannya tidak hanya ngukur ke hafalan atau tata bahasa aja, tapi juga kemampuan peserta didik ini gunain bahasa dalam komunikasi sehari-hari gitu. Lanjut, ada mendukung pemanfaatan teknologi. Nah, saat ini pembelajaran bahasa kan itu banyak banget ya yang manfaatin teknologi, terutama kayak kita ini. Nah, itu ada contohnya kayak aplikasi belajar bahasa, pembelajaran daring, media interaktif, hingga artificial intelligence atau AI yang udah masyhur. Ini semua ini deh penerapan linguistik terapan dalam dunia pendidikan. Nah, jadi tujuan utama linguistik terapan itu nggak hanya sekadar membuat peserta didik memahami aturan bahasa aja, tapi juga bisa menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita juga ada cabang-cabang linguistik, ada tambahan cabang-cabang linguistik ya. Kita juga udah udah pelajari sebelumnya. Yang pertama ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, sosiolinguistik, psikolinguistik, analisis wacana. Nah, dari semua cabang linguistik ini, dia tuh harus saling melengkapi, jadi pembelajaran bahasa makin menjadi lebih sistematis, komunikatif, dan juga sesuai kebutuhan peserta didik. Ya, boleh di next slide. Ya, di next slide. Rizka. Selanjutnya ada pendekatan linguistik terapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, kita temuin ini ada pendekatan struktural. Apa sih pendekatan struktural? Jadi pendekatan ini tuh fokus ke tata bahasa dan struktur kalimat. Namanya juga struktural ya. Jadi peserta didik itu mulai dari pola yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Peserta didik belajar dari yang pola yang sederhana sampai lebih kompleks dari latihan berulang atau drill. Nah, kelebihan dari pendekatan struktural ini, peserta didik tuh bisa paham struktur dan bahasa dengan baik. Tapi kekurangan juga ada, yaitu kesempatan komunikasi langsungnya itu masih terbatas gitu. Yang kedua ada pendekatan komunikatif. Nah, dari pendekatan ini lebih nekenin atau fokusin ke kemampuan pakai bahasa untuk berkomunikasi gitu. Kegiatan pembelajarannya tuh bisa kayak diskusi, presentasi, kayak ini sekarang, role play, simulasi, dan kerja kelompok. Pendekatan ini tuh bikin peserta didik lebih aktif karena udah pasti ya mereka belajar menggunakan bahasa dalam situasi nyata langsung, secara langsung. Selanjutnya ada pendekatan fungsional. Nah, pendekatan ini juga menekankan fungsi bahasa. Jadi peserta didik itu belajar gimana sih cara menggunakan bahasa buat minta bantuan, memberi informasi, mengungkapkan pendapat, ataupun menyampaikan perasaan. Nah, jadi fokusnya itu fungsi bahasa ya, bukan hanya aturan bahasanya. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Contohnya kayak ketika peserta didik mempelajari tema teknologi, ya udah berarti disangkutkan dengan telepon, laptop, internet, dan media sosial gitu. Nah, dengan kata-kata yang familiar dengan pembahasannya gitu. Karena pembelajaran jadi bisa lebih bermakna, bisa lebih sampai gitu ke peserta didiknya. Selanjutnya ada pendekatan berbasis tugas. Dalam pendekatan ini juga peserta didik belajar melalui penyelesaian tugas. Nah, contohnya presentasi seperti sekarang, wawancara, proyek, diskusi, atau pemecahan masalah. Nah, dengan tugas-tugas ini peserta didik bisa belajar bahasa sambil menggunakannya secara langsung juga. Kemudian yang terakhir ada pendekatan berbasis genre. Nah, pendekatan ini berfokus pada berbagai jenis jenis teks. Nah, peserta didik itu bisa aja mempelajari struktur teks atau tujuan teks dan juga ciri kebahasaannya. Misalnya baru-baru ini kita belajar teks narasi, deskriptif, eksposisi di mata kuliah kitabah gitu. Nah, itu juga salah satunya. Nah, pendekatan ini sangat membantu kemampuan membaca dan juga menulis. Mungkin sekian penjelasan yang dapat Ana sampaikan. Ana kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Najwa atas penjelasannya. Pembahasan selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Arik. Monggo.
Oke, terima kasih Mas Rizka atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan linguistik terapan ya. Nah, biar nggak bingung ngebayangin gimana. Dari tadi kan udah dijelasin tuh teorinya gimana. Sekarang langsung aja kita lihat contoh penerapannya di tabel yang ada di slide ini. Itu ada yang kepotong dikit ya, maafin. Yang pertama, di penyusunan kurikulum, contohnya itu seperti menyesuaikan materi supaya sesuai sama kebutuhan komunikasi mahasiswa. Jadi bukan sekedar ngapal ya, tapi sesuai sama kebutuhan komunikasi siswanya, kebutuhannya gimana. Selanjutnya, kalau di bagian ajar, pada bahan ajar, buku atau modul sekarang itu dikemas menggunakan dialog-dialog yang interaktif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi relevan juga sama kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk metode, kita bisa menggunakan metode test-based learning, diskusi kelompok, atau bermain peran atau role play ya. Lalu pada evaluasi, penilaian itu nggak selalu soal ujian tertulis pilihan ganda, ujian tertulis esai, tapi juga bisa lewat tes lisan, presentasi, pembuatan vlog, atau rekaman suara kayak yang tadi udah jelasin sama saudari Najma. Terus terakhir, pembelajaran yang berbasis kebutuhan. Misalnya, ngebedain mana kelas bahasa Arab yang buat komunikasi harian, dan mana kelas bahasa Arab akademik atau buat dunia kerja atau profesional gitu. Ya, next slide. Nah, selanjutnya ini ada inovasi berbasis digital, inovasi penerapan linguistik terapan tadi dalam basis digital. Di era yang modern ini kan, teknologi AI itu kan benar-benar mengubah cara kita belajar bahasa. Pertama, ada AI dan koreksi real time. Kita sekarang punya alat bantu evaluasi yang bisa langsung mendeteksi kesalahan sintaksis atau nahu lah secara otomatis. Kalau di bahasa Inggris ada Grammarly, kalau misalnya di bahasa Arab ada kayak Kalim, atau bahkan kita tinggal ngirim kayak AI aja, itu bisa langsung jadi gitu. Kedua, ada mobile gamifikasi, aplikasi seperti Duolingo, atau ada juga Memrise. Itu bikin belajar kosakata baru itu jadi lebih, apa ya, adiktif. Ya adiktif kali ya, lewat konsep kuis interaktif yang seru-seru gitu. Terus yang terakhir ada linguistic corpus. Itu dosen atau guru-guru gitu bisa nyari contoh buat pakai kalimat yang alami langsung dari database raksasa bahasanya gitu, korpusnya, supaya contoh yang diajarin di kelas itu benar-benar otentik sesuai dengan kondisi real gitu. Sekian penjelasan dari saya soal penerapan dan soal inovasi berbasis digital dari linguistik terapan ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Arik atas penjelasannya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Silakan untuk dijelaskan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, di sini saya akan menjelaskan tantangan ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa yang sebelum-sebelumnya dari teman-teman Ana. Terus untuk tantangan yang pertama itu kesenjangan digital dan kesenjangan digital dan literasi teknologi. Itu akses internet yang tidak merata dan kompetensi teknologi guru nasional masih terbatas. Nah, hingga saat ini itu kayak belum semua sekolah itu memiliki akses internet yang stabil maupun fasilitas teknologi yang memadai. Nah, selain itu juga masih terdapat sebagian tenaga pendidik yang belum terbiasa memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu eh, budaya teoritis. Sistem pendidikan kaku berfokus pada kelulusan ujian tertulis. Nah, pembelajaran bahasa yang masih cenderung berfokus pada penugasan teori dan pencapaian nilai tujuan. Nah, kondisi ini itu tuh membuat siswa lebih banyak menghafal kaidah bahasa dibandingkan mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara banyak. Lalu yang ketiga, tantangan terakhir itu pergeseran bahasa. Eh, Semakin berkembangnya penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan pencampuran bahasa di media sosial, nah fenomena ini tuh sering kali
membuat siswa kesulitan membedakan penggunaan bahasa formal dan bahasa informal, terutama dalam konteks akademik. Tuh, oke, boleh next slide. Oke, selanjutnya itu solusi. Untuk solusi yang pertama tadi yang kesenjangan digital, yang pertama itu adalah pelatihan dan aplikasi offline. Nah, em, jadi kita bisa nih mengembangkan media atau aplikasi pembelajaran yang dapat diakses secara offline maupun ya bisa hemat kuota lah. Jadi langkah yang dapat mendukung pemerataan pembelajaran. Lalu yang kedua itu solusi eh, yang tadi yang kurikulum yang terlalu teoritis gitu. Itu bisa maaf, solusinya itu bisa reformasi sistem ujian. Itu peningkatan presentasi bobot ujian, praktis lisan dan portofolio performa aktif siswa. Jadi guru dapat ya tadi memperbanyak aktivitas praktik seperti diskusi, presentasi, atau analisis teks, serta menerapkan penilaian yang lebih menekankan kemampuan berbahasa dalam situasi nyata, bukan hanya melalui ujian tertulis. Lalu yang terakhir, solusi dari pergeseran bahasa di media sosial tadi, yaitu pendekatan sosial linguistik. Nah, dengan cara ini, siswa itu dapat memahami konteks penggunaan bahasa sehingga mampu menempatkan bahasa baku dan bahasa nongkroma sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi kita memanfaatkan bahasa gaul di media sosial sebagai materi studi banding fungsional di kelas. Oke, boleh next slide. Oke, sekian dari Ana, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Salsa atas penjelasannya. Jadi kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, jadi dapat disimpulkan bahwa linguistik terapan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjembatani teori-teori kebahasaan ke dalam praktek nyata di dunia pendidikan. Jadi melalui berbagai cabangnya ya, seperti psikolinguistik, sosiolinguistik, dan lain-lain itu di bidang ini mampu mengurai kompleksi kompleksitas kompleksitas bahasa menjadi instrumen kurikulum, bahan ajar, dan metode pengajaran yang sistematis di era modern. Dan di era modern ini integrasi teknologi digital juga dan kecerdasan buatan itu semakin memperluas jangkauan adaptif dan interaktif meskipun dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang disebutkan. Jadi linguistik ini masih menjadi kunci utama dalam menciptakan proses pembelajaran bahasa yang efektif, solutif, dan berorientasi pada kemampuan komunikasi yang nyata. Nah, jadi ada saran sedikit bagi pendidik atau calon pendidik ya. Itu diharapkan tidak lagi terjebak pada metode pengajaran yang konvensional dan monoton. Saya seperti masalah yang tadi ya. Masalah yang pertama, dan bagi pengembang kurikulum dan kebijakan itu penilaian hasil belajar bahasa di sekolah sebaiknya itu digeser ke arah penilaian performa kompetensi komunikatif yang lebih relevan dengan tuntutan dunia kerja global. Dan bagi mahasiswa, masyarakat, dan para pelajar yang belajar bahasa perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran bahasanya. Jadi sekian dari kelompok 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari sini bisa saya buka sesi tanya jawab. Mungkin dua orang. Ada Rehan Al-Ghifari. Silahkan. Rehan, bisa diajukan pertanyaannya.
Silakan, Rehan. Halo, mungkin dari Rangga, Rangga untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Eh, mau nanya di tengah kan yang kayak seperti kita tahu ya, zaman sekarang itu serba AI. Kalau kata Gibran serba AI. Ngomong sambil ngantuk-ngantuk. Nah, di tengah perkembangan AI ini yang kita tahu kalau AI itu mampu nerjemahin, terus mampu ngoreksi, bahkan mampu menghasilkan teks secara otomatis gitu. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan pembelajaran bahasa itu perlu di di apa ya? Tes, tes. Perlu. Tadi udah dipersilakan belum? Ya, nanti habis ini, Rehan. Oke, saya Oh, ulang pertanyaannya. oh. Nah, apakah tujuan pembelajaran bahasa itu kayak perlu kayak di redefinisi gitu? Perlu diredefinisi bukan dari sekedar penguasaan bahasa, tapi diredefinisi menjadi kemampuan menggunakan bahasa secara kritis dan kontekstual gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, mungkin dari Rehan tadi pertanyaannya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, speaker tadi copot, nggak tahu kalau udah dibolehin. Nah, di sini ada pengen nanya berkaitan dengan linguistik terapan juga ya, karena yang dipresentasikan terkait materi itu, kan linguistik terapan itu kan lebih kepada analisa bahasa ya, dalam penggunaan sehari-hari atau bahasa dalam penggunaan lanjutan, dalam keefektifan dan penggunaan bahasa. Nah, pertanyaannya itu kan kita biasanya nemu ya, khususnya di daerah Jawa Sunda. Nih Jawa Sunda kan biasanya ada satu kata yang sama tapi artinya beda. Itu ada beberapa ditemukan kan, mungkin kalau yang orang Jawa Sunda yang orang perbatasan biasanya ngeh ya. Nah, pertanyaannya gimana sih pertama kali bisa orang-orang itu sadar kalau itu beda arti gitu? Maksudnya ini dalam konteks ini ya, dalam konteks ilmiah. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang ahli di linguistik terapan itu menganalisa dari bahasa Jawa Sunda itu yang katanya sama tapi beda arti, kemudian baru semacam dipublikasikan gitu kepada umum bahwasanya oh ini memang ada perbedaan arti nih walaupun katanya sama. Nah, itu sistemnya gimana itu? Maksudnya sistem yang dibuat sama si ilmuwan itu, ngerti nggak ya? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, 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 ya. Oke, 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 makasih. oke. Baik, saya cukupkan pertanyaan, dua pertanyaan. Mungkin saya akan diskusi dulu dengan kelompok saya. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Hai Arik. Silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih Rizka atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan Rangga. Jadi pertanyaannya, apakah tujuan pembelajaran bahasa ya perlu definisi, bukan sekedar penguasaan bahasa, tapi fokusnya juga harus ke kemampuan menggunakan bahasa secara kritis dan kontekstual. Jawabannya iya. Pastinya tujuan pembelajaran bahasa itu harus diperluas. Bukan cuma berorientasi pada penguasaan aspek kebahasaan, tapi juga pada kemampuan menggunakan bahasa secara kritis, kontekstual, komunikatif, interaktif, relevan, sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan era digital.
supaya bahasa itu bisa jadi sarana berpikir, berinteraksi, dan membangun makna, bukan sekedar objek yang dipelajari. Begitu, Rangga, apakah cukup jawaban saya? Cukup ya, terima kasih. Dikembalikan ke Akhir Rizka. Cukup Aki. Oh iya, satu lagi. Pertanyaan dari Real. Jadi pertanyaannya yang saya tangkap ya, pertanyaannya itu gimana bisa pertama kali orang-orang bisa sadar perbedaan arti di satu kata dalam bahasa yang berbeda, begitu ya? Jawabannya, ini pertanyaannya menarik dan memang menjadi salah satu kajian dalam bidang linguistik pastinya, karena berhubungan sama bahasa. Jawaban singkatnya, karena manusia ini mengalami ada kontak sama penutur bahasa lain. Misalnya, bayangin aja ribuan tahun lalu ada dua kelompok manusia yang bertemu buat berdagang gitu. Ada satu kelompok manusia yang nunjuk air sambil berkata water. Terus ada kelompok lain yang nyebutnya air. Awalnya mereka nggak bakal ngerti kan sama lain, tapi setelah melihat konteks, menunjuk benda yang sama atau ngelakuin tindakan yang sama atau pakai isyarat lah atau gimana lah, mereka pasti sadar kalau kata yang beda itu bisa merujuk pada makna yang sama, atau sebaliknya, kata yang sama bisa merujuk pada makna yang berbeda. Itu saya ngasih contoh aja. Mereka juga bisa nemuin kalau satu bunyi atau kata yang mirip atau sama atau justru sama persis bisa punya arti yang beda. Contohnya kayak kata gift dalam bahasa, tapi kalau misalnya dalam bahasa Jerman artinya racun, ya gitu. Kata bisa dalam bahasa Indonesia itu bisa artinya bisa mampu, tapi kalau dalam konteks lain juga bisa artinya racun ular gitu kan. Kesadaran yang beda gitu muncul secara bertahap pastinya, nggak mungkin tiba-tiba dari pengalaman komunikasi, bisa jadi dari pengamatan gitu terhadap konteks atau yang tadi saya sebutin kayak isyarat atau yang lainnya, atau interaksi antara dua kelompok yang berbeda gitu. Dari situ orang-orang mulai ngebandingin antara dua bahasa yang kemudian jadi dasar lahirnya kajian tentang makna dan perbandingan bahasa gitu. Jadi orang-orang pertama kali nyadarin perbedaan arti itu bukan karena mereka langsung tahu kamus dari bahasa lain, melainkan karena ada interaksi nyata, ada konteks, dan ada proses buat mencoba memahami satu sama lain. Gitu, Real. Apakah cukup menjawab pertanyaan saya? Cukup, ya. Iya, Saya cukup. kembalikan ke Terima moderator. kasih. Baik, terima kasih Aki Arik atas jawabannya yang sangat jelas ya. Terus kita sudahi presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Ada perwakilan dari kelompok 11. Mohon maaf bila udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, izin mewakili Ustazah Puji ya karena waktunya udah habis dan udah selesai juga presentasinya. Jadi terima kasih teman-teman udah hadir. Silakan boleh out dari Zoom. Terima kasih. Bye-bye.